masyarakat Indonesia terhadap smartphone membuat perusahaan berlomba-lomba untuk mendapatkan konsumen. Berikut 4 profil perusahaan smartphone terbesar yang ada di Indonesia. Perkenalkan, saya Jessica Hana sebagai Direktur Utama Oppo Indonesia. Oppo didirikan pada tahun 2004 di Cina dan Oppo pertama kali masuk ke Indonesia pada April 2013. Mereka mengakui kalau konsumen masih beranggapan kalau barang asal Cina memiliki nilai mutu yang rendah, cepat rusak dan tidak tahan lama, serta desain yang cenderung meniru produk-produk ternama global. Kemudian, Oppo berusaha untuk mengubah pandangan tersebut dengan memperkenalkan ponsel di segmen premium. Walhasil, lama-kelamaan ponsel Cina dapat diterima dan dipahami oleh konsumen Indonesia. Berikut merupakan contoh iklan dari produk kami. Angga, keren juga HP-nya. Yoi, pastinya. Desainnya keren. Bisa cas cepet? Bisa dong. Keren, cepet banget. Wih, style lo keren juga. Thank you. HP keren, cas cepet, bisa multitasking. Bisa lah. Keren banget. Oppo A57. Desain keren, kecepatan ekstra. Pesan yang ingin kami sampaikan adalah bahwa perusahaan kami mencondongkan bahwa teknologi yang kami gunakan cocok untuk anak muda dan dengan harga yang sangat terjangkau dengan kualitas yang maksimal. Nicholas Saputra, Angga Yunanda, dan juga Chelsea Islan merupakan brand ambassador dari perusahaan kami. Kami melakukan 2 strategi sekaligus, yaitu diferensiasi dan diversifikasi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Edgar Xavier dari Sales Manager Oppo Indonesia. Oppo memiliki 3 jenis tipe HP. Yang pertama ada Oppo A series, yang kedua ada Oppo N series, yang ketiga ada Oppo F series. Contoh produk dari Oppo A series adalah Oppo A57. Contoh produk dari N series adalah Oppo N1, dan yang terakhir contoh produk dari F series adalah Oppo F1. Selamat datang di Xiaomi Corporation. Saya Gabriela, selaku Direktur Utama Xiaomi Indonesia. Xiaomi Corporation didirikan di Cina pada bulan April 2010 dan produk Xiaomi sudah tersebar di 100 wilayah di seluruh dunia. Xiaomi secara resmi masuk ke Indonesia pada tahun 2014 dengan meluncurkan produk Redmi 1S, dan berkat tanggapan positif dari masyarakat Indonesia, akhirnya kami membuka pabrik di Batam pada tahun 2017. Semata-mata untuk penggemar, itulah slogan kami. Para penggemar Mi Fans lah yang membuat kami sampai hari ini. Mi Fans, 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 Mi Fans. Berikut merupakan iklan kami. Bangga jadi pengguna Xiaomi. Xiaomi nomor 1. Bah, kami holong tuh Xiaomi. Xiaomi nomor sada. Xiaomi kahiji buat video call incu. Xiaomi nomor sunse bantu usaha beta. Itu tuh, yeay! Xiaomi nomor sere. Xiaomi nomor siki. Teknologi Xiaomi untuk semua. Terima kasih. Bersamamu, Xiaomi nomor 1 di Indonesia. Lewat iklan ini, Xiaomi ingin hadir dalam setiap kalangan maupun kegiatan di seluruh masyarakat Indonesia. Bunga Citra Lestari, Cika JKT48, dan Zahra JKT48 merupakan brand ambassador dari Xiaomi Indonesia. Berikut merupakan produk-produk perusahaan kami yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Edgar Xavier sebagai Sales Manager dari Xiaomi Corporation Indonesia. Xiaomi memiliki 3 tipe. Yang pertama ada Xiaomi series, yang kedua ada Redmi series, yang ketiga ada Poco series. Xiaomi series contoh produknya adalah Xiaomi 12. Redmi series adalah 10 5G dan Poco series adalah C40. Kecenderungan saat ini perusahaan melakukan diferensiasi dan diversifikasi secara sekaligus. Begitu juga dengan perusahaan kami. Diversifikasi bisa dilihat adanya berbagai jenis dari Xiaomi, yaitu Xiaomi series, Poco series, dan Redmi series. Begitu juga dengan adanya diferensiasi, meliputi Xiaomi 11T, Xiaomi 11 Pro, dan Xiaomi 12. Untuk menghargai penggemar kami, yaitu Mi Fans, kami membuat suatu event yaitu Mi Fans Festival.
mahasiswa diberi pelajaran, sukses acaranya, semua senang. Selamat datang di MIFEM Festival 2021. Happy birthday Xiaomi. Happy birthday Xiaomi. Happy birthday, happy birthday, happy birthday Xiaomi. Halo, perkenalkan saya Christabel Audrey sebagai Direktur Utama dari Samsung Indonesia. Sejarah Samsung awal mulai pada tahun 1938 di mana Samsung merupakan perusahaan trading yang menukar ikan asin dan buah-buahan pada sebuah kota yang ditawan oleh Jepang. Lalu pada dekade 90-an, Samsung berhasil mengeluarkan smartphone pertamanya. Dan pada bulan April tahun 2010, Samsung berhasil mengeluarkan smartphone berbasis OS. Berikut adalah iklan dari perusahaan kami. What are you doing? Awesome's what I'm doing. Awesome screen. Awesome camera. What are you doing? Awesome's what we're doing. What are you doing? Awesome's what I'm doing. Awesome screen. Awesome camera. Long-lasting battery life. Awesome screen. Awesome camera. Long-lasting battery life. Awesome screen. Awesome camera. Awesome is for everyone. Makna iklan dari perusahaan kami adalah we'll take care of you whenever you are, di mana kami akan merawat dan menjaga Anda dimanapun Anda berada. Brand ambassador dari perusahaan kami ada BTS dan Amir Khan. Strategi dari perusahaan kami adalah diversifikasi dan diferensiasi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Edgar Xavier sebagai Sales Manager Samsung Indonesia. Samsung memiliki 3 tipe HP. Yang pertama ada Samsung A Series, yang kedua ada Samsung Z Series, yang ketiga ada Samsung S Series. Untuk contoh produk dari Samsung A Series sendiri ada Samsung A53, untuk contoh produk dari Samsung Z Series ada Z Fold, dan yang terakhir contoh produk dari Samsung S Series ada Samsung S22. Perkenalkan, nama saya Larina Wijaya selaku Direktur Utama Vivo Indonesia. Vivo pertama kali didirikan pada tahun 2009 di China, di mana pertama kali masuk Indonesia pada tahun 2014 dengan meluncurkan salah satu series pertamanya yaitu series X-Plane. Berikut merupakan iklan dari Vivo Indonesia. X60 series co-engineered with Zeiss. Vivo. Iklan ini menjelaskan bahwa dengan adanya gimbal stabilizations dan extreme night visions 2.0, maka smartphone Vivo cocok dipakai berpetualang pada malam hari. Perusahaan kami menggunakan strategi diferensiasi dan diversifikasi yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Edgar Xavier sebagai Sales Manager Vivo Indonesia. Vivo memiliki 3 tipe HP. Yang pertama ada Vivo seri X Series, yang kedua ada Vivo V Series, yang ketiga ada Vivo Y Series. Untuk contoh produk dari Vivo Y Series, yang pertama ada Vivo Y53, untuk yang kedua ada Vivo X Series dari X50 Pro, dan yang terakhir ada Vivo V Series dari V3. Jeffrey Nicole, Maudia Ayunda merupakan brand ambassador dari perusahaan kami. Tahun ini Vivo menggelar event yang bertajuk pada Vivo Technology Week yang bertema Unfold Excellence. Dari masing-masing perusahaan silakan memberikan laporan terkait penjualan tahun 2021. Hasil penjualan produk unit Oppo sebesar 8,5 juta unit. Tahun 2021, Vivo melakukan penjualan sebesar 7,4 juta unit. Sepanjang tahun 2021, Xiaomi melakukan penjualan sebesar 8,1 juta unit. Hasil penjualan Samsung pada tahun 2021 adalah sebesar 7,2 juta unit. Selamat kepada Oppo yang menempati peringkat pertama, disusul dengan Xiaomi peringkat kedua, Vivo peringkat ketiga, dan Samsung sebagai peringkat keempat. Menghitung rasio konsentrasi pasar dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Dari hasil rasio konsentrasi sebesar 76,28%, berarti industri smartphone di Indonesia termasuk dalam pasar oligopoli dengan kecenderungan konsentrasi medium. Permisi Bu, apakah benar Ibu berdua merupakan direktur utama dari Oppo dan Vivo Indonesia? Iya, benar.
Izin bertanya untuk mengklarifikasi apakah Vivo dan Oppo Indonesia merupakan perusahaan yang sama? Mohon jawabannya Ibu. Ya, saya selaku dari Direktur Utama Oppo Indonesia ingin mengklarifikasikan bahwa kami dari perusahaan yang terpisah di Indonesia, tetapi dari induk perusahaan yang sama di Cina. Yaitu dari BKK Electronics Corp yang berasal dari China. Oke, baik. Terima kasih Ibu atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih. Check over me and do your job, and do your job, and job. While I'm in,